Berjumpa kembali dengan saya Julivia Saptadini. Kali ini saya akan membahas materi sosiologi untuk kelas 12, yaitu bab yang ketiga. Untuk bab yang ketiga ini, kita akan membahas tentang materi ketimpangan sosial. Seperti yang kita ketahui, dalam kehidupan kita sehari-hari, perkembangan zaman itu akan selalu maju. Nah, hal tersebut tentunya akan membuat kita harus mengikuti perkembangan yang ada. Nah, ketika kita tidak mampu untuk melakukan atau mengikuti perkembangan zaman tersebut, otomatis kita akan tertinggal. Nah, kondisi ketertinggalan tersebut akan mengakibatkan yang namanya ketimpangan sosial. Nah, untuk itu, semuanya saya harapkan setelah mempelajari video pembelajaran yang saya buat ini, semuanya dapat menganalisis mulai dari mengapa ketimpangan sosial itu bisa terjadi, lalu apa saja bentuk ketimpangan sosial yang terjadi terutama di Indonesia, lalu dampaknya apa saja, kemudian yang terakhir kita harus bisa menganalisis upaya apa yang harus dilakukan agar kita bisa mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Oke, sekarang kita saksikan video pembelajaran yang saya buat ini. Marilah kita simak pembahasan pada bab yang ketiga mengenai ketimpangan sosial. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke materi bab yang ketiga, yaitu mengenai ketimpangan sosial, terlebih dahulu kita telah membahas pada bab yang pertama, itu membahas materi mengenai perubahan sosial. Dan untuk bab yang kedua, kita juga telah membahas mengenai materi globalisasi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ketimpangan sosial dan pertautannya dengan perubahan sosial di tengah globalisasi. Untuk perubahan sosial di tengah globalisasi itu sendiri menyebabkan dua hal. Yang pertama, ketimpangan di berbagai aspek kehidupan. Dan yang kedua, itu menyebabkan stratifikasi sosial dalam sistem dunia. Untuk yang pertama, ketimpangan di berbagai aspek kehidupan itu meliputi 1. Ketimpangan pendapatan, 2. Ketimpangan gender, 3. Ketimpangan kesehatan, dan 4. Ketimpangan pendidikan. Nah, hal ini mengakibatkan yang namanya dampak terjadinya ketimpangan sosial. Dampaknya itu sendiri bisa berupa kemiskinan, keterlantaran, ataupun keterpencilan dan ketertinggalan. Dampak yang terjadi itu tentunya diperlukan upaya untuk mengatasi kesenjangan sosial. Begitupun dengan stratifikasi dalam sistem dunia. Hal ini disebabkan oleh peninggalan kolonialisme, perusahaan multinasional, dan juga modernisasi, sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi kesenjangan sosial. Baiklah, sekarang kita mulai masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai ketimpangan global. Di sini, menurut ahli sosiologi, yaitu Paul Collier, di sini beliau membahas bahwa negara berkembang itu sering mengalami masalah berkurangnya sumber daya alam dengan cepat, pemerintah yang tidak efektif, ataupun konflik internal yang berkepanjangan, perang, dan pembangunan ekonomi yang tidak maksimal. Ketimpangan global yang berikutnya, yaitu di sini terlihat pada gambar mengenai perang. Perang di sini, perang yang berkepanjangan antara negara Israel dan Palestina menjadi sorotan dunia, sangat melanggar HAM, bahkan banyak memakan korban sipil, terutama anak-anak dan wanita. Contoh ketimpangan global yang lainnya juga di sini banyak fenomena yang terjadi di masyarakat di dunia. Ada juga masyarakat di Mozambik yang memakan belalang yang mereka anggap sebagai udang terbang. Lalu ada juga bahkan tindakan ekstrim. Mohon maaf di sini, ada juga masyarakat saking kelaparannya, saking kemiskinannya, sehingga mereka memakan kotoran sendiri untuk menambah mineral dalam tubuh mereka. Dan ada juga para ibu yang berpura-pura merebus batu untuk meyakinkan anak-anaknya bahwa ia sedang memasak, sehingga anaknya itu bisa tertidur pulas karena saking lamanya menunggu ibunya memasak. Hal tersebut memang sangat miris. Terlihat jelas ketimpangan global yang terjadi di dunia. Selanjutnya, di sini ada stratifikasi dalam sistem dunia. Ada 3 hal di sini. Yang pertama itu peninggalan kolonialisme, kedua perusahaan multinasional, dan ketiga modernisasi. Yang pertama, di sini peninggalan kolonialisme. Untuk kolonialisme sendiri, di sini terjadi ketika kekuatan asing mempertahankan dominasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya terhadap penduduk lokal dalam waktu yang panjang. Kedua, di sini hubungan antara negara kolonial dengan negara koloni seperti dominasi kelas kapitalis dan proletariat. Selanjutnya, ada neokolonialisme.
Di sini untuk neokolonialisme, yang pertama negara bekas koloni yang tidak mampu mengembangkan industri dan teknologi sendiri. Kedua, negara yang sangat tergantung pada negara-negara industri yang juga termasuk negara-negara yang pernah menjajah mereka. Ya, di sini ada analisis sistem dunia menurut Immanuel Wallerstein. Yang pertama, ada negara pusat atau industri, di antaranya ada Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman. Kedua, itu ada yang disebut sebagai negara semi pinggiran, yang terdiri dari Israel, Irlandia, dan Korea Selatan. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan negara pinggiran, yaitu Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Sehingga di sini muncullah yang namanya teori dependensi, yang artinya negara berkembang yang sudah maju perekonomiannya akan tetap lemah dan tunduk kepada negara pusat dalam jalinan ekonomi global. Berikutnya, modernisasi. Modernisasi membuat masyarakat cenderung menjadi urban, terdidik, dan menjadi masyarakat industri. Mereka juga mulai menggeser pola kekuasaan tradisional, yang awalnya orang tua dan tokoh agama, ke otoritas baru seperti pejabat pemerintah. Terus di sini untuk modernisasi juga ditandai dengan adanya Unilever, yaitu merek produk asing yang sudah tidak asing lagi di negara Indonesia. Untuk yang pertama yaitu mengenai ketimpangan pendapatan. Di sini orang yang berpendapatan tinggi dengan orang yang berpendapatan rendah tentu akan nampak kesenjangan, mulai dari cara memenuhi kebutuhan sehari-hari, kesehatan, hingga gaya hidup dan tempat tinggal. Untuk poin C, kita di sini akan membahas mengenai ketimpangan sosial di Indonesia. Untuk ketimpangan sosial di Indonesia itu merupakan eh, kegagalan dari konsep pembangunan yang berorientasi pertumbuhan. Di sini bisa berupa ketimpangan pendapatan, ketimpangan gender, ketimpangan kesehatan, dan juga ketimpangan pendidikan. Faktor penyebab ketimpangan sosial, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari ketimpangan itu sendiri, kemudian faktor penyebab secara umum, lalu faktor penyebab struktural dan kultural ketimpangan sosial, dan kemudian faktor penyebab berdasarkan bentuk ketimpangan sosial. Selanjutnya, di sini untuk yang pertama yaitu berkaitan dengan pengertian dari ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial merupakan ketidakseimbangan yang terlihat jelas dengan adanya jarak atau gap di antara golongan-golongan dalam masyarakat. Faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial secara umum yaitu ada 5. Yang pertama, ketidaksiapan menerima perubahan. Kedua, kebijakan pembangunan yang kurang tepat. 3. Tingkat pertumbuhan pembangunan yang tidak merata. 4. Institusi politik dan ekonomi yang cenderung eksklusif. Dan 5. Adanya bias akibat globalisasi. Nah, untuk faktor yang pertama terkait dengan ketidaksiapan menerima perubahan itu terdiri dari 2 faktor. Yang pertama, faktor kultural. Faktor kultural ini terjadi karena ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi persaingan di era industri digital membuat mereka sulit bersaing dan semakin tertinggal. Kemudian, faktor yang kedua yaitu faktor struktural, di mana pemerataan akses internet yang minim membuat masyarakat sulit untuk merasakan perkembangan industri digital. Kemudian, terkait dengan faktor penyebab ketimpangan sosial yang kedua yaitu kebijakan pembangunan yang kurang tepat. Hal ini terjadi ketika terdapat proses pembangunan yang seolah dipaksakan dan cenderung tidak memerhatikan aspek-aspek yang terdapat di dalam suatu masyarakat, termasuk kebudayaannya. Contohnya di sini, contoh yang pertama, kebijakan pembangunan perkebunan yang merugikan masyarakat adat karena kehilangan hutan adatnya. Contoh yang kedua yaitu kasus reklamasi yang merugikan masyarakat nelayan. Selanjutnya, terkait dengan faktor ketimpangan sosial yang ketiga yaitu tingkat pertumbuhan pembangunan yang tidak merata. Hal ini dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama, ketimpangan akses atau peluang, di mana pembangunan pendidikan itu belum merata. Kemudian yang kedua, ketimpangan penghasilan, di mana pekerja terampil pendapat upahnya lebih tinggi daripada pekerja tidak terampil atau biasa disebut dengan buruh. Yang ketiga yaitu pemusatan kekayaan, dan yang keempat ketahanan ekonomi yang rendah atau guncangan ekonomi.
Selanjutnya, terkait dengan faktor penyebab ketimpangan sosial yang keempat, yaitu institusi politik dan ekonomi yang cenderung eksklusif. Hal ini terjadi karena contohnya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau biasa disebut dengan KKN. Hal ini juga terjadi karena adanya pembangunan yang hanya memperhatikan keuntungan bagi segelintir pihak. Selanjutnya, terjadinya pemusatan kekayaan pada kalangan tertentu seperti elit politik dan pengusaha besar. Dan yang terakhir berkaitan dengan adanya bias akibat globalisasi. Hal ini disebabkan karena ketimpangan keterampilan atau skills, penghasilan, perlindungan kerja, dan kesejahteraan antara pekerja terampil dan yang tidak terampil. Kemudian industri digital dan robotik menjadi ancaman dalam menghasilkan pengangguran bagi pekerja tidak terampil. Kita lanjutkan, faktor penyebab struktural dan kultural ketimpangan sosial. Yang pertama, faktor struktural ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial itu berkaitan erat dengan tata kelola kebijakan pemerintah dalam menangani masyarakat, sehingga mengakibatkan tidak berjalannya upaya pemerintah dalam melaksanakan dan memeratakan hasil pembangunan. Di sini, contoh dari faktor struktural ketimpangan sosial yaitu 1. Persoalan stunting yang disebabkan oleh ketidakmerataan pembangunan ekonomi dan kesehatan. Contoh yang kedua, kebijakan impor beras yang merugikan petani lokal. Contoh yang ketiga, sulitnya masyarakat miskin dalam mengakses bantuan hukum. Selanjutnya, faktor penyebab kultural ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial itu berkaitan erat dengan pola perilaku masyarakat yang dipertahankan dalam kebudayaan serta adanya sikap mental masyarakat seperti etos kerja yang rendah, kurang kompetitif, dan tidak berorientasi ke masa depan atau zaman sekarang ini biasa disebut dengan kaum rebahan. Contohnya, di sini yang pertama adanya pandangan yang pasrah dalam hidup atau mudah menyerah. Nah, ini disebut dengan fatalistik. Seperti makan tidak makan asal kumpul. Selanjutnya contoh yang kedua, tidak suka menabung dan berinvestasi. Dan contoh yang ketiga, budaya menerobos aturan demi mendapatkan keuntungan tertentu, yaitu dengan cara korupsi. Nah, selanjutnya, di sini ada juga faktor penyebab berdasarkan bentuk ketimpangan sosial, di mana ada ketimpangan pendapatan, ketimpangan gender, ketimpangan kesehatan, dan ketimpangan pendidikan. Hal ini bisa dianalisis faktor penyebab ketimpangan berdasarkan bentuk atau jenis ketimpangan sosial yang ada. Dampak terjadinya ketimpangan sosial itu ada 3. Yang pertama kemiskinan, kedua keterlantaran, dan yang ketiga keterpencilan atau ketertinggalan. Dampak ketimpangan sosial yang pertama yaitu kemiskinan. Kemiskinan menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari pemerintah maupun masyarakat. Orang yang termasuk kategori miskin adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Masalah kemiskinan merupakan penyebab utama terjadinya permasalahan kesejahteraan sosial lainnya, seperti ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, ketertinggalan, keterpencilan, dan keresahan sosial. Masalah kemiskinan termasuk masalah yang harus segera ditanggulangi, karena di sini masalah kemiskinan dapat menjadi kemiskinan budaya. Kemiskinan budaya itu ditandai dengan tidak adanya kemauan atau pasrah ataupun patah semangat, dan dalam keadaan situasi kritis cenderung melakukan tindakan asosial, berperilaku destruktif, atau melakukan tindakan kriminal. Dampak ketimpangan sosial yang kedua yaitu keterlantaran. Keterlantaran sendiri merupakan pengabaian atau penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab. Padahal setiap anak merupakan generasi penerus bangsa. Justru mereka harusnya ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Kasus penelantaran anak banyak disebabkan karena ketidakmampuan orang tua memenuhi kewajibannya.
Masalah keterlantaran juga menimpa orang lanjut usia. Mereka ditelantarkan karena dianggap sudah tidak produktif dan membebani anak-anaknya. Oleh sebab itu, pemerintah harus meningkatkan pelayanan sosial bagi para lanjut usia agar mereka dapat hidup bahagia. Dampak ketimpangan sosial yang ketiga yaitu keterpencilan atau ketertinggalan. Masalah isolasi alam yaitu keterpencilan dan keterasingan yang berakibat pada ketertinggalan. Hal ini dialami oleh banyak komunitas adat terpencil di pulau-pulau Indonesia. Isolasi geografis membuat banyak kelompok belum terjangkau oleh proses pelayanan pembangunan. Mereka belum atau kurang mendapatkan akses pelayanan sosial dasar. Kondisi ini menghambat proses pemerataan pembangunan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masalah keterpencilan dan ketertinggalan menjadi masalah yang terkait HAM, lingkungan, integrasi sosial, dan berbagai kerentanan sosial. Selanjutnya, kita membahas mengenai upaya untuk mengatasi kesenjangan sosial. Upaya itu sendiri tergantung kepada permasalahan ketimpangan sosial yang terjadi. Secara garis besar, pengurangan ketimpangan sosial itu bertujuan yang pertama, mengembangkan wilayah-wilayah strategis dalam mengoptimalkan sumber daya. Kedua, meningkatkan pembangunan di wilayah tertinggal. Ketiga, mengembangkan wilayah perbatasan menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan. Yang keempat, membangun kepercayaan sosial antar kelompok. Dan yang terakhir, menyeimbangkan pertumbuhan kota-kota metropolitan. Pertama, untuk upaya mengatasi dampak ketimpangan pendapatan. Nah, kalau di sini ini secara umum ya, yang bisa dilakukan untuk mengatasi dampak ketimpangan pendapatan itu, yaitu salah satunya dengan menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja. Jadi gimana caranya masyarakat itu diberi bekal skill ya, kalau sudah punya skill sehingga nanti memiliki daya jual, nah nanti bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Jadi bukan hanya pengetahuannya saja, tapi keterampilannya juga harus ditingkatkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di sini terkait dengan upaya mengatasi ketimpangan gender. Yang namanya gender berarti kan itu perbedaan antara peran laki-laki dengan perempuan. Nah, di sini upaya untuk mengatasi ketimpangan gender sendiri salah satunya dengan menyediakan perlindungan bagi masyarakat sehingga baik itu perempuan maupun laki-laki itu punya hak yang sama. Yang ketimpangan gender misalnya dengan menyediakan perlindungan bagi masyarakat. Kan di sini misalnya dari segi politik misalnya, kan dulu mah banyaknya yang menjadi pemimpin itu kan laki-laki. Memang secara kodrat juga seperti itu ya, posisi laki-laki pasti lebih tinggi daripada perempuan. Tapi di sini sudah ada kan emansipasi wanita seperti itu yang pada akhirnya sampai sekarang pun perempuan mendapatkan jatah 30% di dunia politik ya, di perpolitikan. Selanjutnya di dunia kerja juga yang gender sendiri berkaitan dengan pekerjaan. Pekerjaan juga gimana caranya itu bisa setara ya antara perempuan dan laki-laki mendapatkan hak yang sama di dunia kerja. Kayak misalnya, karena masih banyak ya pekerjaan-pekerjaan yang khusus untuk laki-laki, yang khusus untuk perempuan seperti itu. Memang harus disesuaikan, tapi juga jangan sampai terjadi ketimpangan. Itu yang kedua, lalu selanjutnya yang ketiga berkaitan dengan ketimpangan kesehatan. Nah, di sini untuk upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi ketimpangan kesehatan. Di sini upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi ketimpangan kesehatan diantaranya yaitu perbaikan akses terhadap kesehatan. Jadi di sini memperbaiki kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan cara ada alokasi anggaran khusus dari APBN yang fokus terhadap kesehatan. Kayak di lingkungan rumah kalian suka ada posyandu gitu nggak? Ada Ibu. Nah, posyandu kayak gitu berarti itu salah satu upaya untuk mengatasi dampak ketimpangan kesehatan. Karena kita tahu ketika kita sakit, ketika kita harus ke dokter, biaya dokter itu tidak murah ya. Minimal misalnya 50.000 itu paling minimal dan rata-rata ratusan ribu kan ya. Nah, tidak semua orang bisa
ketika sakit langsung ke dokter. Nah, makanya pemerintah itu banyak program-program yang memang dikhususkan untuk mengatasi ketimpangan kesehatan tersebut. Kayak misalnya posyandu gitu kan biasanya buat anak-anak ya, kayak balita kayak gitu kan memang mereka membutuhkan vaksin ya, membutuhkan vaksin dari sejak lahir sampai usia 2 tahun itu harus diberikan secara rutin. Dan pemberian vaksin di bidan, di dokter seperti itu tidak murah. Nah, makanya ada program-program seperti itu. Itu salah satu upaya untuk mengatasi dampak ketimpangan kesehatan. Lalu selanjutnya di sini terkait dengan ketimpangan pendidikan. Pendidikan juga sama. Di sini harus ada perbaikan aksesnya dulu terhadap pendidikan. Baik itu dari segi sarananya, dari segi akses menuju sekolahnya. Misalnya kalau sekarang di masa pandemi seperti ini berarti harus ada bantuan kuotanya, misalnya seperti itu. Terus juga di sini terkait dengan guru-gurunya juga harus diberikan pelatihan. Terus juga di sini pemerintah harus memberikan alokasi khusus APBN yang memang terfokus kepada perbaikan pendidikan, terutama di daerah-daerah yang memang masih agak terpencil. Kalau kalian misalnya, kalian mendapatkan kuota enggak dari pemerintah? Dapat, Bu. Dapat ya. Bu. Ya banyak kan ya provider yang apa sih yang memberikan kuota tambahan ya untuk kalian para pelajar seperti itu. Ibu juga sebagai guru dapat dari pemerintah, ada dari provider yang Ibu pakai, ada juga dari pihak sekolah misalnya seperti itu. Nah, itu berarti salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan pendidikan, baik itu di masa sebelum pandemi maupun setelah pandemi seperti ini. Nah, selanjutnya terkait dengan kemiskinan. Upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi dampak kemiskinan ini misalnya meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu membuat lapangan pekerjaan. Yang Ibu bilang tadi ya, jadi kalian itu walaupun di Indonesia memang sekolah formal itu dihadapkan dengan mata pelajaran yang sangat banyak, tapi tetap ya kalian harus selalu mengasah skill kalian. Makanya di sekolah disediakan ekstrakurikuler seperti itu untuk menampung bakat dan minat kalian ya, biar kalian skillnya itu bisa semakin terasah. Dan itu yang akan terpakai di dunia kerja. Jadi kalau pengetahuan yang kalian dapatkan itu sebagai tiketnya, kan kalian nanti harus mendapatkan nilai ya ketika kalian akan mendaftarkan ke jenjang yang berikutnya. Tapi selebihnya itu skill kalian itu yang menentukan masa depan kalian. Nah, itu juga salah satu upaya biar kalian bisa terhindar dari kemiskinan seperti ini ya. Nah, terus yang kedua, kita juga harus membeli segala produk asli dalam negeri. Jangan sampai kita lebih bangga menggunakan barang-barang yang buatan luar negeri. Karena kalau kita menggunakan barang-barang produk asli dalam negeri, berarti kan itu kita membantu juga masyarakat sekitar kita, seperti itu. Terus yang ketiga, memajukan pariwisata serta keadaan sosial dan budaya di lingkungan sekitar. Jadi gini, kan sekarang udah musim sosial media ya. Kalian juga Ibu yakin kalian di HP-nya banyak sosial media yang kalian pakai. Passion kalian juga mungkin ada beragam ya. Ada yang senang menjadi YouTuber misalnya seperti itu, atau juga menjadi influencer atau apapun itu ya. Atau kalian senang bermain di Instagram misalnya, atau di apa lagi? Jadi berbagai sosial media bisa kalian gunakan di sana. Nah, kalian ketika kalian punya followers yang banyak, itu bisa kalian manfaatkan. Kalian bisa mengatasi dampak-dampak kemiskinan seperti ini. Misalnya di lingkungan sekitar kalian ada apa ya, sesuatu yang memiliki nilai jual bisa menjadi objek wisata. Itu bisa kalian foto-foto dulu di sana, lalu kalian posting, lalu kalian tag orang-orang penting misalnya gubernur seperti itu atau instansi-instansi terkait pariwisata misalnya seperti itu. Nah, nanti itu bisa memperbaiki perekonomian masyarakat setempat. Bisa dipahami? Siapa? Ya, paham. Ya, itu untuk yang kemiskinan. Nah, selanjutnya untuk yang keterlantaran. Upaya untuk mengatasi keterlantaran, misalnya kalian juga kan termasuk orang yang terdidik ya, di mana kalian alhamdulillah sudah bisa melanjutkan ke jenjang SMA. Di luar sana belum tentu mereka seberuntung kalian. Nah, di sini kalian juga bisa berperan. Kayak misalnya kalian tahu Guardian, kakak kelas kalian? Tahu. Nah, Tahu, Bu. ya kayak gitu Guardian dan rekan-rekan yang lain, Ibu salut ya sama Guardian. Ibu tahu persis dari kelas 10-nya kepegang sama Ibu, kelas 10, 11, 12 kepegang terus sama Ibu. Rekan-rekan teman sekelasnya itu benar-benar yang apa ya, dari segi kognitif
mungkin di bawah Guardian, tapi Guardian berhasil merangkul mereka. Gimana caranya? Mereka itu bisa juga bisa juga merubah orang-orang di sekitar mereka. Mereka bisa membuat program yang mengajar desa itu ya. Apa sih namanya, Ibu lupa? Ya, pokoknya mengajar desa itu. Nah, berarti kan di situ salah satu upaya yang bisa kalian lakukan, walaupun kalian masih ada di jenjang SMA, tapi banyak yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan sosial yang ada di sekitar kalian. Nah, kalian bisa jadi penerus Guardian seperti itu ya, dengan sering mengikuti lomba-lomba, walaupun itu sebenarnya bukan bukan dari sekolah, tapi lebih lebih banyak lebih aktif mencari channel di program-program di luar sekolah itu bagus ya. Itu untuk meningkatkan skill kalian terutama dalam public speaking seperti itu. Dan kalian bisa membuat program-program yang bisa mengatasi ketimpangan sosial yang ada di sekitar kalian. Nah, itu salah satu caranya. Terus kalian kalau misalnya kalian punya kelebihan materi, dari segi materi misalnya orang tua kalian memiliki kelebihan. Nah, kalian bisa membantu berupa misalnya makanannya, kalian rutin misalnya memberikan makanan kepada orang-orang tersebut walaupun hanya di hari-hari tertentu seperti itu sudah bisa menjadi upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial. Untuk orang tua sendiri misalnya kalian karena melihat banyaknya orang tua yang ada di jalanan, misalnya kasihan ngelihatnya, akhirnya kalian berinisiatif untuk mendirikan panti jompo, itu lebih bagus ya. Karena kalau dari program pemerintah sendiri terkait panti jompo seperti itu sedikit ya. Lebih banyaknya ke volunteer-volunteer, mereka yang memang memiliki jiwa sosial yang tinggi, mereka memiliki komunitas tertentu, mereka ingin membantu orang-orang seperti itu. Terus selanjutnya, di sini upaya untuk mengatasi dampak ketimpangan sosial, ketertinggalan atau keterpencilan. Walaupun ini yang paling sulit untuk dirubah ya. Jadi kita tidak mudah untuk merubah orang-orang yang memang mereka memiliki adat yang kuat. Atau di sosiologi itu namanya golongan konservatif. Golongan konservatif itu biasanya mereka sudah merasa kebudayaannya itu sudah sangat sempurna. Jadi untuk apa? Untuk dirubah lagi. Nah, misalnya kayak kita aja di sekolah kita, kalian belum tahu ya Ibu kelanjutannya kalian kelas 12 ini akan bagaimana, karena kita tidak mungkin kan ya pergi keluar kota untuk melakukan observasi. Tapi untuk tahun-tahun sebelumnya, sebelum kita dihadapkan dengan pandemi seperti ini, ada kali 7 tahun berturut-turut itu kita selalu pergi ke suku Baduy. Suku Baduy itu termasuk suku yang mengalami ketertinggalan atau keterpencilan ya, karena posisi mereka memang ada di hutan ya, ada di gunung, sehingga akses jalan pun harus dengan jalan kaki dan berjam-jam seperti itu. Sehingga mereka masih kental kebudayaannya dan tertutup terhadap pendidikan seperti itu. Jadi memang cukup sulit untuk merubah hal-hal yang seperti itu. Sampai pada akhirnya kan kayak di Baduy sendiri, ketika kita ingin kita ingin memperkenalkan kalau di dunia luar maksudnya di luar Baduy itu kita sudah terbiasa dengan modernisasi, terbiasa dengan globalisasi, tapi tidak untuk mereka. Ketika mereka sudah merasa terusik, mereka kan yang terbiasa, kalau kita mah kan terbiasa kalau mandi ya pakai sabun, mandi ya di kamar mandi, terus juga sikat gigi ya pakai odol seperti itu. Nah, ketika kita datang ke sana, otomatis kan kita bawa hal-hal tersebut kan, kita bawa barang-barang tersebut ke sana, kita gunakan di sana. Nah, bagi mereka itu sangat mencemari lingkungan mereka, sehingga pada akhirnya beberapa tahun kebelakangan ini memang untuk suku Baduy sendiri tidak menerima tidak menerima tamu apalagi dalam jumlah yang banyak. Itu juga yang menyebabkan kakak-kakak kelas kalian beberapa tahun terakhir ini mereka dialihkan kepada suku Tengger, suku Samin, terus juga apalagi ya yang pernah itu suku anak dalam Dieng seperti itu. Nah, karena memang tidak mudah untuk merubah mereka, tapi tetap ya pemerintah harus mengusahakan perbaikan terutama bagi kesehatan mereka, pendidikan mereka, karena itu juga bekal untuk mereka. Jadi bisa diberikan pelatihan-pelatihan khusus misalnya mereka sudah terbiasa menenun, nah gimana caranya diberikan alat yang lebih mempermudah mereka, misalnya itu juga bisa. Nah, itu bisa mengatasi ketimpangan sosial terkait dengan keterpencilan. Demikian penjelasan saya mengenai materi sosiologi kelas 12, yaitu bab yang ketiga mengenai ketimpangan sosial. Semoga segala yang telah saya terangkan di video pembelajaran ini benar-benar bisa kalian semua pahami dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.